Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala ibadihi alladzina astafa wa ba'du. Ayyuhat talamid, marhaban bikum fil madrasah sanawiyah Surya Buana Internet Bimalang fil maddah al-aqidah wal akhlaq fil fasli sabi' wa fasli dars as-sani ma'al ustadz Mabrur. Tayyib, al-an hayya bina nabda' bi qira'ati du'a at-ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita insya Allah masih diberi curahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu taklim. Belajar bersama-sama tentang akidah akhlak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan taklim kita, yakni fokus pada bab malaikat dan makhluk gaib lainnya. Anak-anak sekalian, secara umum bisa kita ketahui bahwa makhluk ciptaan Allah itu dibagi menjadi 3. Ada yang baik itu artinya sepanjang hidupnya dia tidak pernah melakukan keburukan, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah durhaka dan tidak melaksanakan kemaksiatan. Dialah malaikat. Yang kedua, ada makhluk ciptaan Allah yang sepanjang hidupnya senantiasa dan selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang hidupnya dia tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, tidak pernah taat kepadanya. Jadi hanya durhaka dan berbuat maksiat dan dosa saja. Dialah iblis dan setan. Yang ketiga, ada makhluk yang sempurna. Kenapa sempurna? Karena hanya makhluk inilah yang dikaruniai oleh Allah, selain nafsu juga diberi akal. Sehingga makhluk yang ketiga ini berpotensi menjadi malaikat. Artinya kebaikannya seperti kebaikan malaikat, dan berpotensi melakukan keburukan seperti yang dilakukan oleh iblis atau setan. Dialah manusia. Manusia itu kalau baik bisa melebihi kebaikan malaikat. Tapi kalau berbuat buruk, berbuat jahat bisa melebihi jahatnya setan atau iblis. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini kita fokus membahas tentang malaikat dan makhluk gaib lainnya. Agar pembahasan kita ini lebih fokus, maka Pak Mabrur seperti biasanya menayangkan atau menunjukkan kompetensi dasar sekaligus indikator, di mana pada pembahasan kita kali ini kita harus punya target apa yang harus bisa kita kuasai setelah pembelajaran ini selesai. Minimal anak-anak bisa menjelaskan pengertian makhluk gaib, di mana tadi dijelaskan di awal sudah disinggung bahwa yang dimaksud makhluk gaib tersebut adalah malaikat. Dan juga makhluk-makhluk gaib lainnya seperti iblis dan setan. Juga bisa menyebutkan sifat-sifatnya malaikat dengan maksud agar kita bisa meneladaninya, dan sifat-sifat keburukan iblis atau setan agar kita bisa menghindarinya. Juga bisa menyebutkan nama-nama malaikat beserta tugasnya sekaligus dalilnya, dan bisa mengklasifikasi makhluk gaib sesuai dengan sifat-sifatnya. Anak-anak sekalian, selanjutnya adalah
pengamatan terhadap beberapa gambar yang ada di slide ini. Kalau tujuan pembelajarannya sudah sama dengan seperti yang dijelaskan pada kompetensi dasar dan indikatornya tadi. Lihatlah apa yang ada di slide ini atau di gambar ini. Ada, ya karena ini makhluk gaib, jadi tidak ada seorang pun yang mampu menjelaskan secara detail, secara real, yang sesungguhnya seperti apa bentuk malaikat atau iblis atau setan. Sedangkan apa yang ada di gambar ini hanya merupakan asumsi-asumsi manusia. Biasanya kalau malaikat atau sifat-sifat kebaikannya itu yang ditunjukkan melalui gambar, tentu gambar-gambar yang baik dan tidak menyeramkan, kalau itu gambar malaikat. Nah, adapun asumsi tentang gambar jin atau iblis atau setan itu adalah hal-hal yang biasanya menyeramkan dan menakutkan, seperti yang ada di sini. Harapan Pak Mabrur, dengan ditayangkannya gambar ini kalian bisa memiliki gambaran tentang kebaikan, tentang kejernihan, tentang keteduhan sebuah sifat malaikat, dan sebuah atau sesuatu yang menyeramkan, sesuatu yang tidak menyenangkan yang ada pada iblis atau setan. Anak-anak sekalian, peta konsepnya seperti ini. Harapan dari pembelajaran ini adalah kalian bisa menjelaskan pengertian malaikat dan dalilnya, nama malaikat dan tugasnya, sifat malaikat, serta makhluk gaib lainnya beserta sifat keburukannya. Anak sekalian, marilah kita lanjutkan pada pembahasan tentang pengertian malaikat. Apa sih malaikat itu? Malaikat adalah makhluk Allah yang bersifat gaib, yang diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Ini adalah bahan baku, bahan dasarnya malaikat. Penciptaan malaikat adalah dari cahaya. Apakah sama antara cahaya dengan sinar? Cahaya dengan sinar itu berbeda, ya. Kalau kita berada di ruangan, itu tidak ada sinar sama sekali. Itu masih bisa melihat sesuatu sepanjang di situ ada cahayanya. Nah, jadi sifat dasar penciptaan malaikat itu adalah dari nur atau cahaya. Karena sifatnya gaib, maka malaikat tidak dapat dilihat, tidak dapat didengar, tidak bisa diraba. Tidak ada yang mengetahui perihal keadaan mereka yang sesungguhnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ini bercerita tentang teori-teori tentang malaikat, ya. Tentu saja didasari dengan dalil-dalil yang kuat yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, bukan mengarang, gitu ya. Sekalipun kita tidak tahu, tidak bisa menyaksikan secara langsung. Kenapa? Karena sifat dasar malaikat itu adalah gaib, artinya tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, dan tidak bisa diraba. Dalilnya antara lain adalah seperti disebutkan dalam Al-Quran surat Fatir ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan atau pencipta langit dan bumi, yang telah menjadikan malaikat sebagai utusan. Selain itu ada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Haddatsana Muhammad bin Rafi wa Abdubnu Humaidi qala Abdun Ahbarona wa qala Ibnu Rafi haddatsana Abdur Razzaq Ahbarona Ma'mar Aniz Zuhri an Urwah an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuliqatil malaikatu min nurin wa khuliqal janu mimma rijiminar wa khuliqa adamu mimma wusifalakum.
Di situ, di hadis itu diterangkan bahwa malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya. Wa khuliqal jan mim marijim min nar, dan diciptakan jin itu dari nyala api yang panas. Wa khuliqa adamu mimma wusifa lakum, dan Adam itu diciptakan dari sesuatu yang telah disebutkan ciri-cirinya untuk kalian. Ya, kita sudah tahu semua bahwa Adam itu dari tanah, ya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, setelah pengertian malaikat sudah kita ketahui sekaligus dalil penguatnya, sekarang mari kita pelajari, kita lanjutkan dengan nama-nama malaikat dan tugasnya. Ini sudah sering kita dengar, sudah kita belajar waktu kita di SD dulu atau MI, ya. Bahwa malaikat Jibril itu tugasnya adalah menyampaikan wahyu, sedangkan malaikat Mikail itu membagi rezeki, bisa mengatur hujan, mengatur angin, mengatur bintang dan sebagainya. Selama ini yang kita tahu kan mengatur rezeki, gitu aja ya. Ada tugas lain, malaikat Mikail itu adalah juga bisa mengatur hujan, mengatur angin, mengatur bintang dan sebagainya. Adapun Israfil adalah bertugas meniup sangkakala. Ini dijelaskan bahwa ketika Israfil itu meniup sekali tiupan, itu terjadilah hari kiamat. Ada sekian riwayat yang menjelaskan bahwa Israfil itu nanti meniup trompet itu bukan hanya sekali. Tiupan yang pertama adalah pada saat hari kiamat. Tiupan yang kedua adalah ditiup pada saat Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Dan yang ketiga adalah pada saat dimulainya Yaumul Hisab, hari perhitungan amal. Kemudian malaikat Israel adalah malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa setiap makhluk yang hidup. Nah, kemudian Raqib mencatat amal baik, Atid amal yang buruk, Munkar dan Nakir tugasnya sama, yaitu menanya manusia dalam kubur. Sedangkan malaikat Malik adalah menjaga neraka, dan malaikat yang paling kita rindukan adalah malaikat Ridwan, yakni penjaga surga. Adapun sifat-sifat malaikat adalah yang pertama, taat dan senantiasa berbakti kepada Allah, seperti yang disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya. Bahwa malaikat itu senantiasa berbakti kepada Allah, la ya'sunallaha, tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan senantiasa melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, dapat menjelma atau berubah bentuk seperti manusia. Dan juga bisa berbentuk seperti apa yang ia kehendaki. Nah, tentu saja atas izin Allah, ya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat Maryam ayat 16-17, ada surat Hud ayat 69, nanti kalian bisa melihat sendiri ya di Al-Qur'an. Sifat malaikat berikutnya adalah senantiasa bisa bersujud kepada Allah, senantiasa mengucap tasbih seperti yang disebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 30 dan Al-Anbiya ayat 20. Tidak pernah merasa letih untuk menyembah seperti dalam Al-Anbiya ayat 19. Memberi salam kepada ahli surga, memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman, termasuk orang yang menuntut ilmu seperti kalian. Malaikat tidak berjenis laki maupun perempuan, tidak memiliki hawa nafsu, dan tidak mati sebelum datangnya hari kiamat. Anak-anak sekalian, itulah malaikat yang bisa kita jelaskan mulai dari pengertian, dalilnya, nama dan tugasnya, serta sifat-sifatnya. Adapun makhluk gaib, sekarang mari kita pelajari juga makhluk gaib selain malaikat, di mana makhluk gaib yang dimaksud di sini adalah jin, iblis atau setan. Yang pertama jin dulu. Apa sih jin itu? Kita akrab di telinga kita tentang istilah jin. Jin itu berasal dari bahasa Arab jannaya jununan, yaitu artinya tertutup. Tertutup artinya tidak kelihatan.
Contohnya yang umum kita dengar adalah majnun. Majnun itu orang gila. Gila itu maksudnya tertutup akal sehatnya, sehingga tidak bisa berfungsi secara normal, sehingga kita sering mengucapkan majnun. Majnun itu orang gila. Majnun itu artinya adalah orang yang tertutup akal sehatnya. Menurut istilah, jin adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari bahan baku nyala api. Seperti yang disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan Allah telah menciptakan jin dari nyala api. Itu bahan bakunya jin. Nah, ya. Perlu diketahui juga bahwa jin itu bisa digolongkan menjadi dua. Ada jin muslim. Jin muslim itu jin yang seperti manusia, manusia yang muslim tentunya, artinya dia mukallaf. Ada beban-beban kewajiban sepanjang hidupnya seperti yang kita jalankan, yaitu ya sholat, puasa, ya beriman seperti yang kita lakukan. Itu jin muslim. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'qaf ayat 29. Wa idza sarafna ilaika nafara minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu Muhammad serombongan jin yang telah mendengarkan Al-Qur'an. Itu bukti bahwa jin itu ada yang muslim. Ada juga yang kafir, ya seperti manusia. Kafir artinya durhaka, tidak percaya kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Fussilat ayat 25, nanti bisa dicek sendiri ya, dibaca dan direnungkan. Anak-anak sekalian, adapun sifat-sifat jin. Yang pertama, mampu menjelma menjadi sesuatu yang dia kehendaki. Yang kedua, mereka makan dan minum seperti kita, menikah, ya melahirkan, dan berjenis kelamin laki dan perempuan. Bisa berbicara dengan bahasa manusia, menipu daya, dan mencuri. Memiliki kekuatan untuk masuk ke dalam tubuh manusia dan berada dalam aliran darah manusia. Maka hendaknya kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, sering berzikir, mau tidur berzikir, baca doa agar tidak diganggu oleh mereka-mereka ya. Kemudian yang berikutnya adalah wujud aslinya tidak dapat dilihat. Gitu. Kalau toh ada orang yang mengatakan bahwa jin itu bisa dilihat, pasti jinnya itu menjelma, bukan bentuk aslinya ya. Itu jin ya, ada yang muslim, ada yang kafir. Sekarang adalah iblis atau setan. Iblis menurut bahasa adalah putus asa, artinya putus asa dari rahmat Allah. Menurut istilah adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api. Sifat dasarnya iblis itu durhaka, jadi nggak ada iblis yang baik hati, itu nggak ada. Kemudian kalau setan menurut bahasa itu artinya jauh dari rahmat Allah. Nah, syaiton itu artinya jauh dari rahmat Allah. Kalau iblis itu putus asa. Menurut istilah adalah makhluk gaib yang diciptakan oleh Allah dari api. Sifat dasarnya menggoda manusia agar terjerumus ke dalam lembah dosa. Itu sifat dasar setan ya. Jadi kalau ada orang yang durhaka, itu yang mewarisi atau memiliki sifat-sifat iblis. Kalau orang itu misalnya memiliki sifat suka menggoda manusia agar terjerumus ke dalam dosa, ya itu mewarisi sifat-sifat setan. Sifat dasar setan yaitu iblis atau setan yang pertama tidak dapat dilihat oleh indera manusia, tidak bisa diindra, nggak bisa dilihat, nggak bisa diraba. Angkuh dan sombong sebagai sifat dasar dari setan atau iblis. Jadi sifatnya iblis atau setan itu ya angkuh, sombong. Karena itu pernah kita dengar cerita ketika Nabi Adam di surga itu, kan semuanya malaikat termasuk iblis kan disuruh sujud kepada Adam.
Sujud dalam arti penghormatan, bukan sujud untuk menyembah. Tetapi semuanya bersujud, fasajadu. Nah, malaikat sujud illa iblis. Aba wastakbaro. Kecuali iblis. Iblis gak mau sujud dan dia merasa sombong. Alasannya karena dia merasa lebih hebat karena diciptakan dari api, sedangkan Adam adalah lebih hina darinya. Dan Adam itu katanya karena diciptakan dari tanah. Itu sifat kesombongan iblis. Berikutnya adalah selalu membangkang terhadap perintah Allah. Tidak mati sebelum hari kiamat, menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan kejahatan, dan wujud aslinya tidak dapat kita ketahui. Selanjutnya anak-anak, ada hal penting yang ingin Pak Mabur sampaikan pada kesempatan ini, yakni persamaan dan perbedaan antara malaikat jin dan iblis atau setan. Perhatikan baik-baik. Kalau malaikat itu asal kejadiannya, artinya diciptakan dari cahaya, sifatnya selalu taat kepada Allah. Jin itu diciptakan dari nyala api, sifatnya ada yang beriman, ada yang kafir. Kalau iblis diciptakan dari api dan sifatnya hanya durhaka dan bersifat menjerumuskan manusia ke dalam ke jalan yang sesat. Adapun persamaan dari ketiganya adalah sama-sama makhluk gaib. Jadi kalau persamaannya sudah jelas, semuanya sama-sama makhluk gaib yang tidak bisa diindra, tidak bisa diraba, tidak bisa didengar, nggak bisa dilihat oleh manusia ya. Sedangkan perbedaannya seperti yang disebutkan di atas tadi. Anak sekalian, hikmah apa yang kita bisa ambil dari beriman kepada malaikat dan makhluk gaib selain malaikat? Yang pertama, senantiasa bisa berusaha untuk selalu taat kepada Allah sebagaimana taatnya malaikat. Bersikap hati-hati dan tidak melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, senantiasa waspada terhadap atau dari godaan jin yang jahat, iblis atau setan, dan senantiasa memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah salah satu ciri orang yang bertakwa kepada Allah adalah percaya kepada hal-hal yang gaib. Yang kedua, malaikat adalah makhluk gaib yang senantiasa taat kepada Allah dan tidak pernah durhaka. Adapun jin adalah makhluk gaib yang seperti manusia, ada yang beriman dan ada yang kafir. Sedangkan iblis atau setan adalah makhluk gaib yang senantiasa durhaka kepada Allah dan tidak pernah taat kepadanya. Marilah kita renungkan salah satu ayat dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Katakan Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan Al-Quran maksudnya. Lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan. Anak sekalian, di akhir pertemuan ini Pak Mabrur ingin titip tugas kepada kalian berupa tugasnya sederhana, jelaskan persamaan antara malaikat, jin, dan iblis atau setan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mabrur, sudah jelas sekali persamaan dan perbedaan. Sekarang ayo ditulis di buku catatan kalian, kemudian difoto dan kirimkan lewat Google Classroom kalian ya. Jangan terlambat. Alhamdulillah pertemuan ini bisa berakhir dengan baik. Mudah-mudahan ada tambahan ilmu yang bermanfaat dan menjadi berkah bagi kehidupan kalian di masa depan. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang sukses, soleh dan solihah semuanya. Naktafi dirasatan al-yaum, syukron jazilan ala husni timamikum, ila liqa fil fursatil atiyah insyaallah. Hayya bina naktatim fi qiraati hamdalah wa kafartul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.